tadi kan timeline juga sudah jelas sampai dengan bulan Oktober ya Pak ya. Berarti kan di Oktober itu udah grow in, ibaratnya sudah siap mungkin digunakan, apalagi ada putaran ketiga kualifikasi juga ya Pak ya. Nah kira-kira di bulan Oktober nanti apakah semuanya media yang ibaratnya rumput yang terpasang di sini sudah siap 100% atau bagaimana Pak? Karena nanti September itu kan juga ada kegiatan paus Pak. Iya. Ibadah ibaratnya kira-kira seperti apa Pak? Pak David secara teknis terkait dengan rumput. Iya. Mungkin biar ngelihat juga Pak David progresnya gitu ketika ini kan mungkin masyarakat melihat kapan ditanamnya terus kapan mulai ini lagi itu boleh dijelaskan Pak. Baik. Ya, untuk Kamera aja. Baik, untuk progres saat ini memang sudah dilakukan perataan tanam. Kita ekspektasinya sekitar tanggal 21 sudah mulai masuk rumput hingga akhir Juli. Kemudian kita lakukan grow-in untuk perkuatan rumputnya sekitar 3 bulan sehingga akhir Oktober kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan sehingga nanti kita akan fit pada persiapan Piala Dunia ya, zona Asia round 3 tanggal 14 November dan 19 November ya, seperti itu. Pak mungkin bisa dijelaskan Pak waktu kemarin apa sih Pak mungkin yang membuat rumput ini cukup terganggu Pak, ibaratnya dilihat dari kacamata kita tuh sepertinya rusak, mungkin bisa dijelaskan agar publik juga tahu Pak seperti apa Pak untuk Pemain juga bilang katanya keras gitu. Ya. Betul, itu seperti Kurang apa nyaman Pak? untuk pemain gitu Pak. Ya, baik ya. Terkait dengan yang terjadi beberapa bulan terakhir ya, memang kita lakukan uji coba lab cukup intens dan memang dilihat cukup ada anomali ya terkait dengan perkembangan patogennya. Itu yang kita antisipasi juga dengan penyiapan nursery yang pertama ini secepat-cepatnya ya, sehingga nanti tahun 2025 seluruh infrastruktur dasar untuk bisa mengadopsi apa yang diterapkan Singapura itu sudah bisa kita lakukan. Jadi memang tahun ini adalah tahun transisi ya. Jadi memang bisa dimaklumi ya. Jadi tapi yang pasti untuk bulan Oktober nanti kita lapangannya sudah siap. Jadi mungkin penegasan aja sih. Ini kan direvitalisasi secara manual ya. Apakah ini penjelasan kepada masyarakat? Apakah ini cara yang paling efektif begitu? Iya, seperti tadi saya sampaikan di paparan bahwa kita bicara efektif ini sangat tergantung dari ketersediaan resources ya. Kalau kita bicara idealnya belum ideal ya, belum sangat modern. Tapi yang sangat modern itu butuh waktu, butuh order, butuh persiapan yang sangat panjang. Sementara kita harus menyediakan venue ini untuk pertandingan kualifikasi dalam 2-3 bulan ke depan kan. Oleh karena itu inilah usaha maksimal ya yang kita lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan PSSI. Jadi jangan lupa bahwa kita tetap berkoordinasi dengan PSSI apa yang kita lakukan terkait dengan revitalisasi ini ya. Pak Hadi, saya potong sejauh ini sebenarnya GBK ini sudah punya alat-alat apa sih Pak? Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kita GBK perlu dana ya, maka perlu multifungsi. Tapi kita juga sebagai pecinta olahraga juga ingin ketika dipakai olahraga rumputnya kembali hijau. Nah sejauh ini infrastruktur atau sarana apa saja yang sudah dimiliki GBK dan yang belum dimiliki GBK tadi? Targetnya apa? Tadi kan katanya ordernya lama gitu, sehingga GBK ini bisa setara gitu. Ya, Pak David jelasin alat-alatnya. Baik. Kita nggak ada masalah sama dana ya, uang kita banyak. Baik, ya. Kembali lagi tadi kita dalam hal mengadopsi teknologi kita sangat hati-hati agar yang semua yang kita keluarkan juga sesuai yang kebutuhan kita ya. Apa yang sudah kita miliki adalah pemeliharaan reguler ya, yang sifatnya tahunan, daily maksudnya. Itu untuk seperti aerasi, untuk potong, terus vertikat juga ya. Itu alat-alat yang lazim digunakan untuk pemeliharaan rutin hariannya ya. Tapi yang belum kita punya adalah teknologi untuk memindahkan secara masif dari nursery yang ada di luar stadion ini tukar tempat ya. Tukar tempat itu yang belum kita miliki. Ya, itu. Yang salah satu hal yang cukup tricky juga ya terkait dengan pengadaan shot harvester ya. Shot harvester itu adalah untuk sifatnya memanen tapi langsung digulung ya. Itu selain kesiapan nursery-nya sendiri, kedua ya custom, karena apa yang dilakukan Singapura juga custom ya, karena mereka beli utuh diterapkan pecah ya, tidak jadi, akhirnya harus custom. Kita juga perlu custom tersebut. Targetnya Pak kapan Pak? Seluruhnya 2025. Seluruhnya 2025. Kita terapkan secara. Untuk standar nursery itu harus berapa hektar sebenarnya Pak? Kalau apa yang sudah kita pahami dari pengelolaan Singapura, minimum satu lapangan di backup oleh 3 nursery. Artinya satu lapangan di backup oleh 3 hektar.
rumput yang gimana, siap. Pak? Saat ini Kalau kita dulu kan yang dipakai kan Indonesia Arena tuh Pak untuk perawatan. Saya ingat sekali Pak waktu itu. Oh, ini Iya. sebelum Indonesia Betul, Arena dibangun. sebelum Iya. Indonesia Arena dibangun. Kalau sekarang gimana tuh Pak? sekarang untuk yang di dalam kawasan GBK sendiri 1 hektar udah kita provide untuk di area Panahan ya, sebelahnya Indonesia Arena. Seperti itu. Untuk 2 nursery selanjutnya kita sedang persiapkan area terdekat di Jakarta ya, karena kita ketahui kawasan GBK sudah penuh ya. Bahkan untuk menyediakan 1 hektar kemarin pun kita butuh effort juga seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.